Bu, ini bank bukan tempat minta-minta. Kalau nggak punya apa-apa, lebih baik pulang saja. Orang miskin kok berani masuk sini? Matahari pagi di desa Sriwangi baru saja mulai menyembul, menyapu kabut tipis yang menyelimuti lembah. Cahaya keemasan itu menyentuh pagar bambu sebuah rumah panggung kayu yang sederhana namun terawat sangat baik. Di sanalah Mbah Darmi, seorang perempuan berusia 75 tahun, memulai harinya. Ia duduk di beranda, menikmati secangkir teh hangat dari cangkir tanah liat yang sudah pudar warnanya, sementara matanya yang masih tajam memandang hamparan hijau di depannya. Rumah Mbah Darmi bukanlah yang paling mewah, tetapi paling asri. Tanah pekarangannya luas, dipenuhi dengan pohon-pohon buah, mangga, rambutan, jambu air, dan beberapa batang durian unggul yang sedang berbunga. Di belakang rumah, terdengar kicauan ayam kampung dan bebek yang berkeliaran bebas. Pakaiannya, seperti hari-hari biasa, adalah kebaya lusuh yang nyaman dan kain batik sederhana yang sudah pudar. Caping anyaman bambu yang setia menemaninya kemanapun tergantung di patung kayu di teras. Hidup Mbah Darmi berjalan dalam ritme yang tenang dan penuh makna. Setelah salat subuh dan minum teh, ia turun ke kebun. Ia bukan sekadar memetik sayuran untuk kebutuhan sendiri. Kebunnya adalah laboratorium hidupnya. Ia mengembangkan bibit-bibit unggul padi lokal dan sayuran organik. Tangannya yang berkerut namun kuat dengan cekatan menyiangi gulma, memeriksa daun, dan menyirami tanaman dengan penuh kasih. Tanah ini tidak pernah bohong, Nak, ujarnya suatu kali pada seorang cucu yang berkunjung. Kau rawat dengan baik, ia akan membalas dengan kebaikan yang berlipat. Meski hidup sederhana, ada detail-detail kecil yang mengisyaratkan sesuatu yang berbeda. Telepon genggamnya adalah model lama, tetapi ketika ia menerima telepon, pembicaraannya seringkali tentang hektar, sertifikat, atau eksplorasi. Ia fasih berbicara dalam bahasa Indonesia yang baku, bahkan menyelipkan beberapa istilah hukum dan pertanian yang tak lazim. Di dalam rumahnya, di antara perabotan kayu sederhana, tersimpan sebuah lemari besi tua, safe, berwarna hijau yang kokoh, warisan dari suaminya yang telah meninggal 20 tahun lalu. Suaminya, almarhum Pak Suroto, adalah seorang pengusaha visioner di era Orde Baru. Dialah yang membeli tanah-tanah yang luas, awalnya untuk perkebunan karet, lalu kemudian ternyata di bawah tanahnya tersimpan kandungan batu bara yang bermutu. Mbah Darmi, yang berasal dari keluarga terpelajar meski sederhana, adalah partner sekaligus pengingat hati nurani suaminya. Mereka memutuskan untuk tidak mengeksploitasi tanah itu secara serakah. Sebagian kecil tambang dikelola dengan sangat ketat aturannya, dan hasilnya diinvestasikan kembali untuk membeli tanah-tanah produktif lainnya dan untuk dana sosial. Kini, setelah suaminya tiada dan anak-anaknya, Ananta si insinyur yang bekerja di luar negeri dan Ratna si dokter yang sibuk di ibu kota, telah mandiri dan menerima bagian warisan mereka dalam bentuk saham dan properti, Mbah Darmi memilih untuk tinggal sendiri di tanah kelahirannya. Semua rekening bank utama, beserta administrasi perusahaan keluarga, telah diserah terimakan kepada anak-anaknya melalui notaris. Ia hanya menyimpan satu rekening lama untuk kebutuhan sehari-hari yang jumlahnya tak seberapa. Pagi itu, setelah memetik beberapa ikat kangkung dan sekeranjang telur ayam, Mbah Darmi memutuskan untuk berjalan ke rumah tetangga. Ia membagikan hasil kebunnya kepada Juminten, seorang janda muda yang sedang kesulitan, dan kepada Pak Lurah yang sedang sakit. Senyumnya tulus, candaannya hangat. Ia adalah sosok yang dihormati dan dicintai di desanya, bukan karena rumor kekayaannya, yang hanya segelintir orang tua desa yang tahu selintas, tetapi karena kebaikan hatinya yang tak pernah berhenti. Di tengah obrolan dengan Pak Lurah, teleponnya berdering. Itu adalah pengacara keluarganya, Bapak Haryanto. Selamat pagi, Ibu Darmi. Semoga sehat selalu. Saya hanya ingin mengingatkan, dana untuk beasiswa anak-anak petani di 3 kecamatan sudah harus ditransfer lagi. Juga, laporan dari pengelola kebun sawit di Kalimantan sudah masuk, perlu keputusan Ibu untuk ekspansi ke arah agrowisata. Mbah Darmi mengangguk-angguk, meski lawan bicaranya tak melihat. Baik, Pak Haryanto. Terima kasih. Saya akan urus rekening baru untuk itu. Rekening yang lama kan sudah sepenuhnya untuk Ananta dan Ratna mengurus operasional holding. Saya mau yang sederhana, untuk urusan sosial dan kebun rayaku saja. Biar ringan. Setelah menutup telepon, Mbah Darmi menarik napas panjang. Ia melihat capingnya yang tergantung. Rupanya harus ke kota, gumamnya. Ia ingin membuka rekening bank baru, sendiri, dengan identitasnya sendiri, tanpa embel-embel,
direktur, atau komisaris. Hanya atas nama Darmi, seorang perempuan tua dari desa. Ia ingin merasakan menjadi orang biasa yang mengantri, mengisi formulir, dan berinteraksi dengan dunia di luar pagar bambunya. Baginya, ini adalah petualangan kecil di usia senja. Ia memutuskan akan berangkat besok pagi. Dengan bus antar kota, lalu naik angkot, dan berjalan kaki sedikit. Ia akan memakai baju yang paling nyaman, meski lusuh, dan tentu saja, capingnya. Sebelum matahari terbenam, ia menyempatkan diri menengok sebuah bungkusan kecil di lemari besinya. Sebuah buku tabungan lama dan sertifikat-sertifikat deposito yang jumlahnya membuat siapapun yang membacanya akan terpana. Ia menyimpannya kembali. Itu bukan untuk ditunjukkan. Itu adalah amanah yang harus dijalankan dengan bijak. Malam itu, desa Sriwangi sunyi. Mbah Darmi tidur dengan tenang. Di benaknya, pergi ke bank adalah urusan biasa. Ia sama sekali tidak menyiapkan diri untuk drama yang akan menguji kesabarannya, atau untuk pelajaran hidup yang akan ia berikan, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan ketulusan dan sebuah rahasia yang terjaga puluhan tahun. Di kejauhan, kota dengan ban megahnya masih berkerlap-kerlip, tak sadar bahwa seorang perempuan dengan kekuatan finansial dan ketabahan hati yang luar biasa akan memasuki pintunya esok hari. Perjalanan dimulai sebelum fajar benar-benar menyingsing. Mbah Darmi membawa tas kain sederhana berisi buku tabungan lama, KTP, serta beberapa lembar surat dari pengacara yang terbungkus rapi dalam plastik. Ia juga membawa bekal nasi bungkus dan sebotol air minum dari rumah. Pakaiannya tetap yang sama, kebaya lusuh berwarna biru tua yang nyaman, kain batik motif kecil-kecilan yang sudah sering cuci, dan tentu saja, caping anyaman bambu yang menjadi ciri khasnya. Di mata orang desa, penampilannya adalah pemandangan yang wajar. Di mata kota, ia akan seperti secari kertas usang yang terselip di antara halaman-halaman buku yang berkilau. Bus antar kota jurusan kota kabupaten penuh dengan penumpang pagi. Mbah Darmi duduk di dekat jendela, menatap pemandangan sawah dan bukit yang perlahan berganti menjadi kios, bengkel, dan kemudian ruko-ruko. Ia tak banyak bicara, hanya sesekali menjawab sapaan sopan tetangga satu desa yang kebetulan naik di halte yang sama. "Mau kemana, Mbah?" tanya mereka. "Urusan kecil ke kota," jawab Mbah Darmi dengan senyum samar, tidak ingin memancing pertanyaan lebih lanjut. 2 jam kemudian, ia turun di terminal yang ramai dan sumpek. Suara klakson, teriakan pedagang, dan bau asap kendaraan menyergapnya. Mbah Darmi tidak panik. Ia sudah terbiasa, meski hanya sesekali. Dengan tenang ia menaiki angkot biru bertuliskan, Kota Atas Plaza Modern. Tujuannya adalah kawasan bisnis di mana bank-bank besar berkumpul. Gedung bank itu bernama Bank Sentral Sejahtera, BCS, sebuah gedung pencakar langit dengan dinding kaca berwarna biru kehijauan yang memantulkan langit. Bagian depannya megah, dengan pintu putar berlapis krom dan tanaman hias dalam pot besar. Orang-orang yang keluar masuk berbusana rapi, para pria dengan kemeja dan celana bahan, para wanita dengan blazer dan high heels, atau setidaknya kaos polo dan jeans bermerek. Mereka terlihat sibuk, penting, dan terburu-buru. Mbah Darmi berhenti sejenak di trotoar, menengadah. Capingnya sedikit terangkat, matanya menyipit menatap puncak gedung yang hampir menyentuh awan. Dalam hatinya, ia bukan merasa kagum, tetapi lebih pada pertanyaan filosofis. Banyak uang yang mengalir di sana, pikirnya. Tapi berapa banyak yang mengalir kembali ke tanah, ke tangan yang benar-benar membutuhkan? Ia menarik napas, mengencangkan ikat tas kainnya, dan melangkah mantap menuju pintu. Petugas keamanan berdiri gagah di balik pintu kaca. Matanya, yang terlatih memindai, ancaman, dan kelas nasabah, langsung tertuju pada sosok lusuh yang mendekat. Ia tidak kasar, tetapi sikapnya berubah menjadi kaku dan penuh pertahanan. "Apa keperluan, Ibu?" tanyanya, menghalangi jalan dengan lembut tapi tegas. "Saya mau bikin rekening baru, Mas," jawab Mbah Darmi dengan sopan, mata berbinar tulus. Petugas itu mengamatinya dari atas ke bawah. Caping, kebaya lusuh, sandal jepit kotor dari perjalanan. "Buka rekening, jenis apa? Ada buku tabungan lama atau surat referensi?" Pertanyaannya bernada skeptis. "Saya ada buku tabungan lama dari bank lain, sama KTP. Mau buka yang biasa saja, untuk tabungan," jelas Mbah Darmi sambil merogoh tas kainnya. Petugas keamanan menghela napas halus. Dalam pikirannya, ini pasti nasabah mikro, rekening dengan setoran awal minim, yang justru akan merepotkan teller. Tapi aturan adalah aturan. Ia mengangguk singkat dan menunjuk ke arah dalam. "Silakan ambil nomor antrian di mesin itu."
Ibu, pilih pembukaan rekening baru. Lalu tunggu dipanggil. Terima kasih, Mas, ucap Mbah Darmi dengan senyuman hangat yang tidak dibalas oleh sang petugas yang sudah memalingkan muka untuk mengawasi seorang pria berkemeja yang baru saja turun dari mobil mewah. Lobi bank itu terasa seperti dunia lain. Udara dingin AC menusuk tulang, berbeda dengan hawa pagi desa yang sejuk alami. Lantai marmer mengilap memantulkan lampu neon yang terang benderang. Suara mesin pencet nomor, ketikan keyboard, dan bisikan pembicaraan telepon menciptakan simfoni kesibukan kota. Mbah Darmi mendekati mesin antrian. Tampilan layarnya berwarna-warni. Ia menekan pilihan yang dimaksud, dan sebuah kertas kecil tercetak, A127. Ia melihat papan elektronik di atas, sekarang menunjukkan A089. Masih panjang. Ia mencari tempat duduk. Kursi-kursi empuk berjajar rapi, sebagian besar sudah diduduki oleh orang-orang dengan ekspresi sabar menunggu atau sibuk dengan ponsel pintar mereka. Tatapan mereka singkat tertuju padanya saat ia lewat. Beberapa cepat memalingkan muka, ada yang tersenyum kecil kasihan, ada juga yang alisnya berkerak dalam penilaian diam-diam. Mbah Darmi akhirnya menemukan tempat di ujung, di sebelah seorang ibu muda yang sedang menggendong bayi. Ia duduk dengan pelan, meletakkan tas kain di pangkuannya. Waktu berjalan lambat. Mbah Darmi mengamati sekeliling. Di sebelah kanannya, sekat kaca memisahkan area teller biasa dengan area yang bertuliskan Priority Banking. Di sana, suasana berbeda. Ruangannya lebih tertutup, ada sofa kulit, meja rendah dengan bunga segar, dan petugas khusus yang melayani sambil duduk. Hanya sesekali seorang nasabah dengan jas atau tas tangan bermerek masuk ke area itu, langsung dipersilakan tanpa antrian. Wah, itu pasti untuk orang-orang penting, gumam Mbah Darmi dalam hati. Ia teringat pada suaminya dulu, yang meski kaya, lebih sering menemui petani di gubuknya daripada di ruangan mewah seperti itu. Prinsipnya, kekayaan itu alat, bukan tahta. Sementara itu, di balik konter teller, suasana juga mulai mengarah pada pembicaraan tentang sosoknya. Sari, teller muda berusia 28 tahun dengan riasan sempurna dan kuku yang selalu manicure, sedang berbisik dengan rekannya, Randy. Lihat nggak tuh yang di ujung? Yang pakai caping, bisik Sari sambil mengetik-ngetik tanpa arti. Aduh, mau buka rekening nih, pasti isinya cuma 100.000. Ribet nanti urusannya, salah-salah dikit marah. Iya, Sal. Tapi ya gimana, kita kan harus layani, jawab Randy yang lebih kalem, meski pandangannya juga tak jauh berbeda. Harus sih harus, tapi bikin antrian jadi lama. Lihat tuh, dia pasti nggak paham formulir, nanya-nanya mulu ntar. Mending nasabah kayak tadi, yang setor tunai ratusan juta, cepet, bersih, nggak banyak tanya, keluh Sari sambil menggeser kursinya. Dalam pikirannya, melayani nasabah seperti Mbah Darmi adalah beban yang mengurangi nilai glamor pekerjaannya di ban megah ini. Sari adalah anak kota, lulusan akuntansi dari universitas swasta yang bagus. Ia terobsesi dengan penampilan, gaya hidup mewah di media sosial, dan percaya bahwa kesuksesan dan kelas sosial seseorang terpampang jelas dari merek pakaian dan kendaraannya. Bagi Sari, dunia hitam putih, ada yang penting, dan ada yang tidak. Dan menurut kriterianya, Mbah Darmi jelas-jelas berada di kategori yang tidak penting. Akhirnya, setelah hampir 1,5 jam menunggu, nomor A127 muncul di papan elektronik, disusul suara mesin yang robotik. Mbah Darmi bangkit, sedikit kaku karena duduk lama. Ia berjalan menuju konter yang tersedia, kebetulan, adalah konter Sari. Dengan senyum profesional yang tipis dan penuh kepura-puraan, Sari menyambut. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Pagi, Non. Saya mau buka rekening baru, kata Mbah Darmi sambil menyodorkan KTP dan buku tabungan lamanya dari bank lain yang sudah hampir habis halamannya. Sari mengambil KTP itu, matanya cepat membaca. Darmi, lahir, Sriwangi, 1948. Alamat, Dusun Sriwangi, Desa. Ia hampir mendengus. Desa terpencil. Ia mulai mengisi data di komputernya. Untuk setoran awal, minimal Rp500.000, Ibu. Ada membawa uang tunai? Tanyanya dengan nada datar. Oh, ada, jawab Mbah Darmi sambil membuka tas kainnya. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tua. Dari dalamnya, ia menghitung 5 lembar uang Rp100.000. Uang itu tidak baru, agak lecek. Ini 500.000, Non. Sari menerima uang itu dengan 2 jari, seolah-olah khawatir kotor.
Ia memasukkannya ke dalam mesin penghitung uang. Mesin berbunyi bererererte. 500.000, benar, ucapnya tanpa ekspresi. Ibu isi formulir ini dulu. Silakan duduk di sana. Ia menyodorkan selembar formulir dan sebuah pulpen biasa. Mbah Darmi membawa formulir itu ke meja kecil di dekat konter. Matanya yang mulai rabun dekat membutuhkan waktu untuk membaca tulisan kecil. Ia mulai mengisi dengan lambat namun teliti. Tangannya yang bergetar sedikit membuat tulisannya tidak begitu rapi. Di kolom pekerjaan, ia menulis ibu rumah tangga. Di kolom penghasilan per bulan, ia kosongkan. Di kolom tujuan pembukaan rekening, dengan tulisan yang agak besar, ia tulis untuk dana sosial dan kebun raya. Sari, dari balik konter, mengamatinya sambil mengunyah permen karet diam-diam. Dana sosial, kebun raya, pikirnya dengan sinis. Mungkin dapat bantuan dari pemerintah terus mau disimpan. Atau paling enggak, dapat kiriman dari anaknya di kota. Setelah 10 menit, Mbah Darmi kembali ke konter dengan formulir yang terisi. Sudah selesai, Non. Sari mengambil formulir itu. Matanya cepat memindai. Ketika sampai pada kolom tujuan rekening, alisnya naik. Dana sosial? Maksud ibu apa? Ibu terlibat di yayasan. Bukan yayasan resmi, Non. Saya biasa membantu anak-anak tetangga yang mau sekolah, atau bantu perbaikan musola. Juga untuk urusan kebun percobaan saya, jelas Mbah Darmi dengan polos. Penjelasan itu justru menguatkan prasangka Sari. Jadi ini hanya urusan receh tetangga kampung. Ia melanjutkan proses input data dengan cepat. Namun, ketika sampai pada bagian referensi atau rekomendasi, Sari melihat kesempatan. Ibu, untuk pembukaan rekening dengan tujuan non-individu biasa, kadang butuh surat referensi. Apalagi ibu sebut untuk dana sosial. Itu bisa masuk kategori rekening lembaga meskipun atas nama pribadi. Biar nggak salah, mending ibu urus dulu surat keterangan dari kelurahan atau notaris, ujar Sari dengan nada yang terdengar membantu, tetapi sebenarnya ingin mengalihkan masalah ini dari mejanya. Mbah Darmi terdiam sejenak. Harus pakai surat, Non? Tidak bisa langsung? Saya cuma mau rekening biasa. Kebijakan bank, Ibu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya pencucian uang dan sebagainya, jawab Sari dengan sedikit nada menggurui, menyebut istilah yang ia tahu akan terdengar menakutkan bagi orang tua desa. Wajah Mbah Darmi berubah sedih. Ia mengira ini akan mudah. Tapi, saya dari jauh, Non. Dari Sriwangi. Naik bus tadi pagi. Ya, maafkan saya, Ibu. Saya cuma mengikuti prosedur, kata Sari sambil mengembalikan KTP dan buku tabungan lama, namun uang 500.000 itu masih tertahan di tempat uang di konternya. Senyumnya semakin tipis. Atau, Ibu mau sekalian menabung di bank lain saja? Mungkin yang lebih kecil, prosedurnya lebih sederhana. Kalimat itu, yang diucapkan dengan nada halus, namun bermakna mengusir, seperti tamparan bagi Mbah Darmi. Ia merasa tidak diinginkan. Air matanya, yang sebenarnya lebih karena rasa lelah, kecewa, dan frustrasi, mulai menggenang di pelupuk mata. Ia menunduk, berusaha menahan. Tangannya yang keriput memegang erat tepi konter. Di saat itulah, seorang pria berpakaian rapi dengan kemeja putih lengan panjang dan dasi biru keluar dari ruang priority banking. Ia adalah Bayu, manajer operasional bank. Matanya yang jeli langsung menangkap suasana di konter Sari. Ia melihat sosok nenek tua yang tertunduk lesu, tubuhnya agak gemetar, dan melihat ekspresi Sari yang tidak sabar dan sedikit angkuh. Hati Bayu, yang berasal dari keluarga sederhana dan pernah merasakan betapa sulitnya ibunya berurusan dengan birokrasi, tersentuh. Ini tidak benar. Prosedur adalah prosedur, tetapi penghormatan adalah pilihan. Tanpa pikir panjang, ia melangkah pasti menuju konter Sari. Suara sepatu Bayu yang beradu dengan lantai marmer terdengar tegas, memutuskan ketegangan yang mulai menggumpal di konter Sari. Beberapa nasabah yang duduk di dekatnya mulai melirik, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sari, yang tadi masih dengan ekspresi, sudah menyelesaikan masalah, langsung berubah saat melihat sang manajer mendekat. Wajahnya memucat sejenak sebelum ia berusaha menyunggingkan senyum profesional yang lebih lebar. Pak Bayu, sambutnya, suaranya sedikit tinggi. Bayu tidak langsung menjawab. Pandangannya pertama-tama tertuju pada Mbah Darmi yang masih tertunduk, bahunya naik turun pelan. Ia melihat genggaman tangan nenek itu di tepi konter,
Buku-buku sendinya menonjol putih. Lalu matanya beralih ke Sari, dengan tatapan yang tenang namun menuntut penjelasan. Ada masalah di sini, Sari? Tanya Bayu. Suaranya rendah namun terdengar jelas di keheningan sektor teller. Sari tergagap sepersekian detik. Oh, tidak ada masalah, Pak. Ibu ini mau buka rekening, tetapi untuk tujuan dana sosial. Saya menjelaskan bahwa mungkin perlu surat referensi, sesuai prosedur anti pencucian uang. Dan ibu tampaknya belum mempersiapkannya. Ia berusaha membuat dirinya terdengar sangat mengikuti aturan. Bayu mengangguk perlahan, tetapi matanya tidak meninggalkan Mbah Darmi. Ibu, sapanya dengan suara yang jauh lebih lembut dan penuh hormat. Boleh saya lihat dokumen ibu? Mbah Darmi mengangkat wajahnya. Air mata yang menggenang itu akhirnya menetes, meninggalkan jejak basah di pipinya yang keriput. Namun, di balik air mata itu, Bayu melihat sesuatu yang lain, bukan kelemahan, tetapi sebuah kekecewaan yang mendalam dan kelelahan yang wajar untuk usianya. Dengan tangan gemetar, Mbah Darmi mengulurkan KTP dan formulir yang sudah diisinya. Bayu menerimanya. Matanya dengan cepat membaca data di KTP dan mengamati formulir. Di kolom tujuan rekening, tulisan, untuk dana sosial dan kebun raya, membuat pikirannya berpacu. Ini bukan tujuan rekening yang biasa. Ia juga melihat nama Desa Sriwangi. Sebuah ingatan samar muncul di kepalanya. Beberapa waktu lalu, ada pemberitaan tentang pembelian tanah luas di daerah itu oleh sebuah perusahaan keluarga, disertai dengan program CSR pendidikan yang masif. Tapi ia tak yakin. Yang ia yakin adalah sikap Sari. Prosedur memang penting, tetapi penilaian awal dan cara penyampaiannya bisa sangat berbeda. Menawarkan nasabah untuk pergi ke bank lain adalah langkah yang tidak etis, apalagi untuk seorang yang sudah sepuh dan datang dari jauh. Ibu Darmi, ucap Bayu, menyebut namanya dengan jelas. Saya Bayu, manajer di sini. Saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Ibu sudah menunggu lama. Mbah Darmi mengusap air matanya dengan ujung kebaya. Sudah, Nak. Dari tadi pagi. Saya naik bus dari Sriwangi. Perkataan itu seperti pisau yang menancap di hati Bayu, dan juga di hati beberapa nasabah yang mendengarnya. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Sari semakin tidak nyaman. 500.000 untuk setoran awal. Sudah ibu siapkan? Tanya Bayu lagi. Sudah, Nak. Itu, Mbah Darmi menunjuk ke kotak uang di konter Sari. Bayu melihat ke arah Sari. Uangnya sudah divalidasi. Sari mengangguk kaku. Sudah, Pak. 500.000 tepat. Baik. Bayu mengambil keputusan cepat. Ia memandang Mbah Darmi. Ibu, daripada ibu menunggu di sini, atau harus pulang dulu mengurus surat, bagaimana jika kita lanjutkan pembicaraan ini di ruang prioritas? Di sana lebih nyaman, dan saya bisa membantu ibu menjelaskan prosedur dengan lebih detail, sekaligus melihat apakah ada solusi lain untuk kebutuhan ibu. Tawaran itu seperti angin segar bagi Mbah Darmi. Ia mengangguk pelan, rasa haru lain menyergapnya. Kali ini, karena mendapat kebaikan. Terima kasih, Nak. Baiklah. Bayu kemudian mengambil alih. Dengan sigap ia mengumpulkan KTP, formulir, dan memastikan uang setoran itu dibawa. Lalu, dengan sikap sangat hormat, ia mempersilakan Mbah Darmi untuk berjalan di depannya, menuntunnya menjauh dari konter biasa, melewati sekat kaca, menuju pintu kayu solid bertuliskan Priority Banking Lounge. Pemandangan itu membuat seluruh lobi seakan terhenti. Para nasabah yang menunggu melongo. Petugas keamanan yang tadi menghalangi kini berdiri tegak dengan ekspresi bingung. Teller-teller lain, termasuk Randy, berhenti sejenak dari pekerjaan mereka. Mata mereka membelalak. Sari sendiri seperti patung. Darahnya serasa beku. Manajer melayani langsung? Dibawa ke Priority Lounge? Untuk apa? Untuk rekening 500.000? Pikirannya kacau. Sebuah ketakutan kecil mulai menggerayangi hatinya. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Di dalam ruang priority banking, suasana benar-benar berbeda. Sunyi, sejuk, dan elegan. Aroma kopi Arabica hangat menyambut. Sofa kulit coklat empuk, meja kayu solid, dan lukisan abstrak di dinding. Seorang customer service khusus, dia, langsung berdiri dengan senyum ramah. Dia, tolong siapkan minuman untuk Ibu Darmi. Teh hangat, atau apa yang ibu sukai? Tanya Bayu sambil mempersilakan Mbah Darmi duduk. Teh saja, Nak. Terima kasih, jawab Mbah Darmi,
Masih terlihat lelah namun sudah lebih tenang. Setelah Mbah Darmi duduk nyaman, Bayu duduk di hadapannya, tidak di balik meja, tetapi di kursi di sampingnya, menunjukkan kesetaraan dan pendekatan yang personal. Sebelumnya, sekali lagi saya mewakili Ban meminta maaf yang sebesar-besarnya, Ibu. Pelayanan tadi tidak semestinya, buka Bayu dengan tulus. Tidak apa-apa, Nak. Mungkin saya yang kurang paham aturan, jawab Mbah Darmi rendah hati. Bukan itu, Ibu. Setiap nasabah, berapapun setorannya, berhak diperlakukan dengan hormat dan kesabaran. Bayu kemudian mengambil formulir. Ibu sebut untuk dana sosial dan kebun raya. Bisa Ibu ceritakan lebih detail? Mungkin saya bisa membantu merancang jenis rekening yang paling cocok, bahkan mungkin tidak perlu surat referensi jika tujuannya jelas dan transparan. Mbah Darmi menarik napas. Kelembutan dan profesionalisme Bayu membuatnya merasa percaya. Ia mulai bercerita, perlahan, tentang keinginannya untuk memiliki rekening terpisah yang khusus untuk menyalurkan bantuan pendidikan anak-anak petani, perbaikan fasilitas desa, dan untuk membiayai kebun percobaannya yang mengembangkan bibit padi unggul lokal. Ia menyebut angka-angka yang tidak besar untuk setiap aktivitas, tetapi konsisten. Untuk kebun percobaan dan dana sosial itu, saya kira butuh sekitar 50-100 juta per tahun untuk jalan. Saya mau taruh di rekening ini dulu, nanti cair perlahan-lahan, ujar Mbah Darmi polos. Bayu mengangguk, terdengar wajar. Tapi pikirannya bekerja. Nenek ini bicara tentang alokasi dana tahunan dengan enteng. Dari mana sumber dananya? Hanya dari 500.000 itu? Tidak mungkin. Ibu, untuk mengelola dana segitu, mungkin lebih cocok dengan rekening deposito atau reksadana pendapatan tetap yang bisa menghasilkan bunga lebih baik untuk mendukung kegiatan Ibu, saran Bayu. Tapi, itu butuh dana awal yang lebih besar. Atau, Ibu punya sumber dana lain yang akan Ibu masukkan ke rekening ini? Mbah Darmi mengernyitkan dahi, berpikir. Oh, iya. Saya lupa. Ini rekening baru kan? Saya mau pindahkan sebagian dari deposito saya di bank lain ke sini. Biar dekat. Mudah awasi. Boleh tahu di bank mana, Ibu? Dan kira-kira nominalnya berapa? Jika besar, kita bisa bantu proses transfernya dengan fee khusus, tanya Bayu dengan hati-hati. Mbah Darmi membuka tas kainnya lagi. Dari balik plastik pelindung, ia mengeluarkan sebuah buku deposito tua dari bank lain yang sangat ternama. Buku itu tampak penuh dengan catatan. Ia membukanya di halaman terakhir, lalu menyodorkannya kepada Bayu. Ini, Nak. Yang di Bank Sentosa. Saya mau pindah sebagian saja. Mungkin. Ia memejamkan mata sejenak, melakukan kalkulasi cepat di kepalanya. Mungkin sekitar 5 miliar dulu. Untuk awal. Lihat perkembangan dulu. Suasana di ruang prioritas itu mendadak beku. Dia, yang sedang membawa teh di nampan perak, nyaris menjatuhkannya. Tangannya gemetar. Matanya membelalak menatap Bayu, mencari konfirmasi apakah ia salah dengar. Bayu sendiri merasa udara di ruangan itu menghilang. Ia mengambil buku deposito itu. Matanya meneliti dengan cermat. Di sana, tertulis nama Darmi. Dan di kolom saldo akhir, tertulis angka dengan digit yang sangat panjang. Ia menghitung dalam hati, 187 miliar 450 juta rupiah. 187 miliar lebih. Dan itu hanya di satu buku deposito. Mbah Darmi bilang, sebagian, 5 miliar, dari saldo itu. Pria yang biasanya tenang dan terkendali itu merasa tenggorokannya kering. Ia menelan ludah. Semua potongan mulai terbentuk. Nama Darmi, Desa Sriwangi, tanah luas, kebun raya. Ini bukan nenek biasa. Ini adalah seorang high net worth individual yang super rendah hati, bahkan bisa dibilang, tersamar. Dengan tangan yang hampir gemetar, tetapi ia kendalikan dengan sangat baik, Bayu mengembalikan buku deposito itu. Suaranya terdapat sedikit serak saat ia berbicara. Ibu, Darmi, ternyata saya dan staf saya yang tidak paham. Sungguh-sungguh mohon maaf. Ia berdiri, lalu memberikan penghormatan dengan sedikit membungkuk. Dengan saldo seperti itu, Ibu tidak hanya berhak di ruangan ini, tetapi saya akan menjadi relationship manager pribadi Ibu. Dan untuk rekening baru Ibu, kita akan buat yang khusus, dengan fasilitas terbaik yang kami miliki. Transfer 5 miliar itu akan kami proses dengan cepat dan tanpa biaya. Mbah Darmi hanya tersenyum kecil. Terima kasih, Nak. Yang penting rekeningnya jadi, dan saya bisa kelola uang untuk hal-hal yang bermanfaat.
Bayu segera bertindak. Ia meminta dia untuk segera menyiapkan dokumen pembukaan rekening premium dengan limit tertinggi. Ia sendiri menghubungi pihak back-end untuk mempersiapkan proses transfer antar bank dalam nominal besar. Namun, sebelum itu, ada satu hal yang harus ia lakukan. Permisi sebentar, Ibu. Saya akan menginformasikan kepada staf saya di luar tentang perkembangan ini, agar tidak ada lagi kesalahpahaman, kata Bayu dengan halus. Mbah Darmi mengangguk, kini menikmati teh hangatnya dengan tenang. Bayu keluar dari ruang prioritas. Wajahnya yang tadi hangat kini berubah menjadi sangat serius dan tegas. Semua mata di lobi tertuju padanya. Sari, yang masih berdiri kaku di konternya, melihat Bayu berjalan langsung menuju dirinya. Jantungnya berdebar kencang. Bayu, panggil seorang teller lain. Ada apa? Siapa nenek itu? Bayu berhenti di depan konter Sari. Suaranya, meski tidak keras, penuh dengan otoritas dan kekecewaan yang dalam. Ia berbicara cukup lantang untuk didengar oleh beberapa staf di sekitar. Sari, Randy, semua. Nenek yang kalian remehkan tadi, Ibu Darmi, bukan nasabah biasa. Ia membuat jeda dramatis, memastikan setiap kata tertanam. Ibu Darmi adalah pemilik sah dari lebih dari 1.000 hektar tanah di provinsi ini. Pemilik tambang batu bara. Dan saldo simpanannya di bank lain, yang akan ia pindahkan sebagian ke sini, adalah hampir 200 miliar rupiah. Ia akan membuka rekening premium dengan setoran awal 5 miliar rupiah. Dentuman informasi itu seperti petir di siang bolong. Randy menjatuhkan pulpennya. Teller lain memegang mulutnya. Petugas keamanan terlihat pucat. Wajah Sari benar-benar hancur. Semua darah seakan mengalir pergi dari kepalanya. Ia merasa lemah, ingin pingsan. 200 miliar? 5 miliar? Tanah 1.000 hektar? Pikirannya berputar. Dan ia telah menyuruh orang seperti itu untuk pergi ke bank lain? Telah memperlakukan beliau dengan sikap merendahkan? Rasa malu, takut, dan penyesalan yang begitu dalam menyergapnya. Air matanya, yang kali ini adalah air mata kepanikan dan penyesalan sejati, langsung menetes. Ia memandang Bayu dengan ketakutan. Dan kamu, Sari, lanjut Bayu, nadanya sangat berat. Dengan sikapmu tadi, hampir saja kita kehilangan nasabah yang bukan hanya kaya, tetapi juga sangat baik dan punya tujuan mulia. Kamu tahu ia mau pakai uangnya untuk apa? Untuk beasiswa anak petani dan penelitian pertanian. Bayu memandang sekeliling. Ini pelajaran untuk kita semua. Nilai seseorang tidak pernah ada di pakaiannya. Kekayaan sejati seringkali diam dan sederhana. Sekarang, ia menatap Sari langsung. Kamu dan siapa saja yang terlibat dalam penghinaan tadi, punya satu pilihan. Meminta maaf. Secara sungguh-sungguh. Tanpa menunggu perintah kedua, Sari sudah berjalan terbirit-birit meninggalkan konternya. Ia bukan menuju ruang prioritas, tetapi berjalan cepat ke arah toilet. Ia perlu beberapa detik untuk menarik napas, membersihkan wajahnya yang sudah belepotan mascara, dan mengumpulkan nyali. Di dalam hati, rasa takut kehilangan pekerjaan dan rasa malu yang membakar mendorongnya untuk bertindak. Beberapa menit kemudian, ketika Bayu kembali ke ruang prioritas untuk mendampingi proses tanda tangan dokumen oleh Mbah Darmi, pintu terbuka perlahan. Sari muncul, diikuti oleh Randy dan petugas keamanan tadi. Wajah mereka pucat pasi, mata berkaca-kaca. Mbah Darmi yang sedang memeriksa dokumen, mengangkat kepalanya. Ia melihat 3 orang muda itu berdiri di pintu dengan tubuh gemetar. Sari maju selangkah. Tanpa bisa menahan lagi, ia tidak sekadar membungkuk. Di depan Mbah Darmi yang duduk tenang, di hadapan Bayu, dan Dea yang masih terpana, Sari sujud. Kepalanya menyentuh karpet mewah ruang prioritas. Suaranya terisak penuh penyesalan. Ibu, Mbah Darmi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sudah bersikap buruk. Kami sudah menghina ibu. Kami buta. Tolong maafkan kami, Mbah. Tolong jangan tarik keluhan, jangan kami benar-benar menyesal. Randy dan petugas keamanan itu ikut membungkuk dalam-dalam, hampir-hampir juga bersujud. Gumaman permintaan maaf mereka terdengar tidak jelas karena gemetar. Mbah Darmi memandang mereka. Di wajahnya yang bijak, ada ekspresi sedih dan prihatin. Ia tidak marah. Melihat manusia muda tersungkur dalam penyesalan seperti ini justru membuatnya pilu. Ia berdiri perlahan, dengan bantuan Bayu. Kemudian ia mendekati Sari yang masih bersujud. Sudah, Nak. Sudah. Bangun,
Ucap Mbah Darmi dengan suara lembut namun berwibawa. Tangannya yang keriput menepuk pundak Sari dengan ringan. Air mata itu untuk bertobat, bukan untuk takut kehilangan pekerjaan. Yang penting kalian belajar. Bangunlah. Perkataan itu justru lebih menyayat hati Sari daripada omelan manapun. Ia bangun, tubuhnya masih gemetar, wajahnya basah oleh air mata dan rasa malu. Ia tidak berani menatap langsung mata Mbah Darmi. Mbah Darmi tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung pengampunan dan kebijaksanaan puluhan tahun. Buatkan saya rekeningnya, Nak Bayu. Dan untuk kamu, Nona Sari, ia menatap gadis itu. Lain kali, lihatlah orang bukan dari capingnya, tapi dari kemungkinan baik di hatinya. Sama seperti kamu ingin orang lain melihatmu bukan hanya dari riasanmu. Kalimat terakhir itu tepat mengenai sasaran. Sari terisak lebih keras, tersungkur lagi dalam rasa malu yang tak terbendung. Pelajaran hari ini akan terukir sangat dalam di hidupnya. Bayu, menyaksikan adegan penuh kekuatan dan pengampunan ini, hanya bisa mengangguk pelan. Ia tahu, hari ini bukan hanya tentang mendapatkan nasabah super kaya. Hari ini adalah tentang sebuah kuliah kehidupan dari seorang nenek sederhana yang ternyata menyimpan kekuatan finansial dan moral yang luar biasa. Dan cerita ini baru saja dimulai. Hening di ruang priority banking terasa berat, namun penuh dengan makna. Tangisan Sari yang terseduh-seduh perlahan mereda menjadi isakan kecil, kemudian hanya desahan napas yang masih tersengal-sengal. Mbah Darmi tetap berdiri di hadapannya, sikapnya tenang bagai telaga di tengah gemuruh yang baru saja berlalu. Ia tidak terburu-buru. Ia membiarkan momen penyesalan itu meresap sepenuhnya ke dalam jiwa gadis muda itu. Sudah, Nak, ulang Mbah Darmi, suaranya lebih mantap kali ini. Air matamu sudah cukup sebagai permintaan maaf. Sekarang, keringkan. Dunia tidak berhenti karena satu kesalahan. Kalimat sederhana itu menghentikan isakan Sari. Ia mengangkat wajahnya yang belepotan, mata bengkak memandang nenek itu dengan campuran rasa malu, takjub, dan rasa syukur yang belum terbentuk sempurna. Mbah Darmi mengangguk, lalu menoleh ke Bayu. Nak Bayu, kita lanjutkan urusan rekeningnya. Bayu, yang sempat terpaku menyaksikan interaksi penuh hikmah tadi, segera tersadar. Tentu, Ibu. Silakan duduk kembali. Ia melirik Sari, Randy, dan petugas keamanan yang masih terpaku di pintu. Kalian bisa kembali ke posisi. Kita akan bicara nanti. 3 orang itu mundur perlahan, seperti patung yang baru saja dihidupkan kembali, keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Suasana di luar lobi juga belum pulih sepenuhnya. Bisikan-bisikan berhenti sejenak ketika mereka muncul. Semua mata mengikuti pergerakan mereka dengan penuh rasa ingin tahu dan sedikit rasa ngeri. Desas-desus tentang nenek kaya raya sudah mulai menyebar dari mulut Dea dan teller lain. Di dalam ruang prioritas, proses berjalan dengan lancar namun hikmat. Dokumen-dokumen untuk rekening premium dengan fasilitas unlimited transaction, kartu debit platinum, dan relationship manager khusus, Bayu sendiri yang menawarkan diri, segera disiapkan. Mbah Darmi dengan teliti membaca setiap poin, terkadang bertanya dengan bahasa yang lugas dan tepat mengenai detail biaya administrasi atau mekanisme transfer online. Ini untuk memudahkan saya pantau dari desa. Nah, saya sudah tua, tidak perlu yang rumit-rumit, ujarnya sambil menunjuk klausul tentang mobile banking. Kami akan sediakan layanan telepon khusus 24 jam untuk Ibu. Dan jika Ibu perlu sesuatu, saya atau staf terpercaya bisa datang ke Sriwangi, jawab Bayu dengan penuh komitmen. Pengakuan tadi telah mengubah Ibu Darmi dari seorang nasabah masalah menjadi aset terpenting di cabangnya. Sementara dokumen diproses, Mbah Darmi bercerita lebih banyak tentang suaminya, almarhum Pak Suroto, yang memulai segalanya dari sepetak kebun karet. Tentang prinsip mereka, kekayaan dari tanah harus kembali ke tanah dan masyarakatnya. Ia bercerita tentang program beasiswa yang sudah berjalan untuk 50 anak dari keluarga petani, tentang klinik kesehatan keliling yang ia dan suaminya dirikan, dan tentang kebun percobaannya yang menjadi sumber bibit unggul bagi petani di sekitarnya. Uang 5 miliar yang saya pindah ke sini, Nak, itu sebagian untuk membangun perpustakaan dan laboratorium komputer kecil di desa. Sebagian lagi untuk ekspansi kebun percobaan dengan tanaman obat. Saya ingin anak-anak muda desa tidak harus merantau jauh hanya untuk mencari ilmu atau pekerjaan, jelas Mbah Darmi, matanya berbinar saat berbicara tentang impiannya. Bayu mendengarkan dengan hormat yang semakin dalam. Ini bukan sekadar filantropis, tetapi seorang visioner yang berpikir jauh ke depan. Dalam pikirannya, ia sudah merancang bagaimana BAM bisa terlibat lebih jauh,
mungkin dengan program Link KG atau kredit mikro yang didukung oleh dana CSR Ibu Darmi sendiri. Tak terasa, hampir 1 jam berlalu sejak Mbah Darmi pertama kali masuk ke ruangan ini. Semua dokumen telah ditandatangani. Transfer 5 miliar dari bank lama telah diproses dan konfirmasi akan diterima dalam hari kerja. Sebuah buku tabungan premium dan kartu debit sementara telah diterima Mbah Darmi. Ia memegangnya dengan sederhana, tak berbeda saat ia memegang buku tabungan lamanya. Sekarang, bagaimana dengan mereka di luar? Nak? Tanya Mbah Darmi tiba-tiba, menunjuk ke arah pintu. Saya tidak mau mereka dihukum terlalu berat. Kesalahan itu bagian dari belajar. Bayu menghela napas. Saya akan beri teguran tertulis dan evaluasi kinerja, terutama untuk Sari. Tapi pemecatan melihat permintaan maaf tadi dan nasihat ibu, mungkin itu terlalu keras. Tapi mereka harus benar-benar belajar. Boleh saya bicara dengan mereka sekali lagi? Yang tadi yang menangis itu, Sari namanya, ya? Pinta Mbah Darmi. Bayu sedikit terkejut, lalu mengangguk. Tentu, ibu. Saya akan panggil ia dan yang lain. Tak lama kemudian, Sari, Randy, dan petugas keamanan, yang diketahui bernama Agus, kembali masuk ke ruangan. Kali ini, mereka berdiri tegak meski mata mereka masih menunduk. Sari telah membersihkan wajahnya, namun jejak kesedihan dan rasa malu masih jelas. Mbah Darmi memandangi mereka satu persatu. Kalian masih muda. Dunia perbankan itu dunia yang cepat, penuh angka, dan kadang membuat lupa bahwa di balik angka itu ada manusia, mulainya dengan suara lembut namun berwibawa. Saya tidak marah. Tapi saya ingin kalian paham, di desa saya, ada seorang ibu yang setiap hari menjual gorengan di pinggir jalan. Penampilannya mungkin lebih lusuh dari saya. Tapi dari hasil jualan gorengannya, ia menyekolahkan 3 anaknya sampai sarjana. Siapa yang bisa meremehkan kekuatan seorang ibu seperti itu? Ia berhenti, memastikan kata-katanya meresap. Hari ini, kalian meremehkan saya karena caping dan baju lusuh. Besok, mungkin kalian akan meremehkan orang lain karena sepatunya kotor, atau bahasanya kasar, atau karena ia hanya mau menyetor recehan. Setiap orang yang datang ke sini punya cerita, punya harga diri, dan punya potensi yang mungkin tak terlihat. Tugas kalian bukan hanya melayani transaksi, tapi juga menjaga martabat. Sari mendengarkan, setiap kata seperti paku yang menancap di hatinya. Ia teringat pada ibunya sendiri, seorang penjaga kios kecil di pasar, yang sering ia minta untuk tidak menjemputnya ke kampus karena malu dengan penampilan sederhananya. Rasa malu itu kini berbalik arah, menghantamnya dengan kekuatan penuh. Untuk itu, lanjut Mbah Darmi, saya punya usul kepada Pak Bayu. Daripada hanya memberi hukuman, bagaimana jika mereka bertiga diberi tugas untuk belajar? Mungkin ikut kegiatan sosial di desa, atau membantu mengelola data penerima beasiswa dari saya. Biar mereka melihat langsung, uang yang mereka anggap receh, atau nasabah yang mereka anggap remeh, itu punya dampak seperti apa. Usulan itu mengejutkan semua orang, termasuk Bayu. Ini jauh lebih bernilai daripada sekadar skorsing atau potong gaji. Ini adalah rehabilitasi karakter. Saya setuju, Ibu, jawab Bayu dengan mata berbinar. Itu ide yang brilian. Saya akan koordinasikan. Sari tak kuasa menahan air matanya lagi. Kali ini, air mata itu bukan karena takut, tetapi karena tersentuh oleh kebesaran hati yang begitu tulus. Terima kasih, Mbah. Terima kasih untuk pengampunan dan pelajarannya. Saya janji, saya akan berubah. Mbah Darmi tersenyum, lalu berdiri. Tas kainnya kembali ia pikul. Saya harus pulang. Masih ada urusan di kebun. Bayu segera berdiri. Ibu, izinkan kami mengantarkan ibu pulang dengan mobil bank. Jauh sekali perjalanannya. Mbah Darmi menggeleng. Tidak perlu, Nak. Saya sudah biasa naik bus. Tapi, terima kasih untuk tawaranmu. Namun Bayu bersikeras. Akhirnya, Mbah Darmi mengizinkan ia mengantarnya hanya sampai terminal. Saat mereka keluar dari ruang prioritas, melewati lobi bank, sebuah pemandangan lain menunggu. Kali ini, tidak ada lagi tatapan sinis atau cibiran. Semua mata yang memandang penuh dengan rasa hormat, takjub, dan rasa ingin tahu. Beberapa nasabah yang tadi duduk dekat Mbah Darmi bahkan berdiri dan sedikit membungkuk saat ia lewat. Kabar tentang identitas sebenarnya dan kedermawanan sang nenek telah menyebar seperti api. Seorang bapak paruh baya berani mendekat sedikit. Permisi, Ibu, saya dengar tadi, saya juga berasal dari daerah dekat Sriwangi.
Terima kasih untuk apa yang ibu lakukan untuk kampung halaman, ujarnya dengan suara bergetar. Mbah Darmi mengangguk dan tersenyum. Sama-sama, nak. Jagalah tanah kita. Perjalanan ke terminal dalam mobil dinas bank yang nyaman diisi dengan obrolan ringan. Bayu memberinya kartu nama pribadi dan memastikan Mbah Darmi tahu cara menghubunginya. Ibu, lain kali jika butuh apa-apa, telepon saya langsung. Jangan antri lagi. Baik, nak. Tapi jangan beri saya perlakuan khusus yang berlebihan. Saya tetap Darmi, petani dari Sriwangi, ujarnya sambil tersenyum. Sesampainya di terminal, Bayu membantu Mbah Darmi turun dan memastikannya naik ke bus yang tepat. Sebelum bus berangkat, dari jendela, Mbah Darmi melihat Bayu masih berdiri di halte, melambaikan tangan dengan hormat. Perjalanan pulang terasa berbeda bagi Mbah Darmi. Ia lelah, tetapi hati ringan. Ia telah menyelesaikan urusannya, dan semoga telah menanamkan kebaikan di hati beberapa orang muda. Sementara itu, di bank, gelombang dampak baru saja dimulai. Pertama, dalam level internal. Rapat darurat kecil di ruang manajer diadakan oleh Bayu. Sari, Randy, dan Agus mendapat teguran resmi, tetapi dengan catatan akan mengikuti program pembelajaran sosial, seperti usulan Mbah Darmi. Mereka juga diwajibkan membuat refleksi tertulis tentang kejadian hari itu. Budaya kerja di cabang itu perlahan mulai berubah. Cerita tentang Mbah Darmi menjadi bahan diskusi dan pengingat. Jangan jadi seperti Sari. Kedua, dalam level profesional Bayu. Atasannya di kantor pusat, setelah mendengar laporan tentang diperolehnya nasabah premium dengan aset sangat besar dan potensi hubungan masyarakat yang fantastis, memberi apresiasi tinggi pada Bayu. Karirnya melesat. Ia juga mulai merancang proposal program CSR Bank yang bisa bersinergi dengan program Mbah Darmi di desa Sriwangi. Ketiga, dalam diri Sari. Perubahan paling drastis terjadi di sini. Pulang ke apartemen kecilnya malam itu, ia menatap dirinya di cermin lama sekali. Ia melihat seorang wanita muda yang selama ini sibuk mengejar validasi dari luar, likes di media sosial, penampilan sempurna, pengakuan dari nasabah kaya. Hari ini, seorang wanita tua dengan caping memberinya pelajaran tentang nilai sejati. Ia membuka laptop, dan untuk pertama kalinya, bukan membuka situs belanja online atau media sosial, tetapi mencari informasi tentang program volunteer pendidikan dan pertanian. Sebuah tekad baru lahir. Dan keempat, dalam desa Sriwangi. Mbah Darmi pulang dengan tenang. Ia tidak menceritakan detail kejadian di bank kepada tetangganya, hanya bilang urusannya lancar. Namun, beberapa hari kemudian, sebuah mobil dari bank datang membawa dokumen lengkap dan sebuah telepon satelit khusus untuk memudahkan komunikasi. Bayu sendiri yang datang, dengan rendah hati meminta izin untuk mempelajari program sosial Mbah Darmi. Kedatangan manajer bank yang sopan itu membuat desa gempar. Kabar tentang kekayaan sebenarnya, Mbah Darmi yang selama ini hanya jadi gunjingan samar-samar, mulai mendapatkan konfirmasi. Namun, rasa hormat pada Mbah Darmi tidak berkurang, justru bertambah. Bukan karena kekayaannya, tetapi karena kesederhanaannya yang tulus tetap tidak berubah. Malam di desa Sriwangi sunyi seperti biasa. Mbah Darmi duduk di beranda, memandang bintang. Ia memegang buku tabungan premium barunya. Selembar kertas kecil terselip di dalamnya, sebuah surat tulisan tangan dari Sari yang dibawa oleh Bayu. Yang terhormat Mbah Darmi. Saya menulis ini dengan tangan yang masih gemetar karena malu. Terima kasih telah mengampuni saya. Kata-kata Mbah hari ini akan saya ingat seumur hidup. Saya berjanji akan menjadi orang yang lebih baik. Jika Mbah mengizinkan, saya ingin sekali datang ke Sriwangi, bukan sebagai pegawai bank, tetapi sebagai seseorang yang ingin belajar tentang kehidupan yang sesungguhnya. Dengan penuh hormat, Sari. Mbah Darmi tersenyum. Capingnya tergantung di tempat biasa, menyimpan satu lagi cerita dalam anyaman bambunya. Hari ini, sebuah rekening baru bukan hanya terbuka di bank, tetapi juga terbuka di hati beberapa orang. Dan bagi Mbah Darmi, itu jauh lebih berharga daripada saldo berdigit-digit di bukunya. 2 minggu telah berlalu sejak peristiwa di bank. Kabar tentang nenek miliarder bercaping secara alami telah menyebar, bukan sebagai berita sensasional di media, karena Bayu dengan bijak menjaga privasi Mbah Darmi dan meminta seluruh staf untuk tidak membocorkan informasi, tetapi sebagai cerita urban legend yang menginspirasi di kalangan internal perbankan dan komunitas kecil di sekitar Sriwangi. Efeknya, bagaimanapun, berakar jauh lebih dalam dari sekedar desas-desus. Di dalam diri Sari, perubahan terjadi seperti musim semi yang tiba-tiba setelah musim dingin yang panjang.
Rasa malu yang membakar telah berubah menjadi energi untuk bertransformasi. Ia menyelesaikan refleksi tertulisnya untuk Bayu dengan tulus, mengakui kesombongan dan kedangkalan cara pandangnya selama ini. Ia juga, atas inisiatif sendiri, telah mendaftar sebagai volunteer di sebuah program bimbingan belajar untuk anak-anak kurang mampu di pinggiran kota setiap akhir pekan. Pengalaman pertama bertatap muka dengan anak-anak yang bersemangat belajar meski dengan seragam usang dan buku seadanya, meluluhkan sisa-sisa keangkuhan di hatinya. Namun, satu kalimat Mbah Darmi terus mengiang, datang ke Sriwangi, bukan sebagai pegawai bank, tetapi sebagai seseorang yang ingin belajar tentang kehidupan yang sesungguhnya. Keinginan itu mengkristal menjadi tekad. Suatu Senin pagi, Sari memberanikan diri mengetuk pintu ruang manajer Bayu. "Masuk," sahut Bayu dari dalam. Sari membuka pintu, menemukan Bayu sedang memeriksa sebuah proposal. "Pak Bayu, saya mohon waktu sebentar." Bayu menatapnya. Perubahan pada gadis itu nyata. Riasannya lebih minimalis, pakaiannya tetap rapi namun tak lagi berusaha terlalu glamor. Ada ketenangan baru di matanya yang dulu selalu sibuk menilai. "Tentu, Sari. Ada apa?" "Saya ingin mengambil cuti 2 hari, Pak. Besok dan lusa," ujar Sari dengan suara mantap. "Ini tiba-tiba. Ada keperluan mendesak?" tanya Bayu, bukan menolak, tetapi ingin tahu. Sari menarik napas. "Saya ingin pergi ke Sriwangi, menemui Mbah Darmi. Seperti yang beliau izinkan dalam suratnya. Saya ingin melihat langsung kehidupan yang beliau ceritakan. Saya rasa ini bagian penting dari program pembelajaran sosial yang Bapak dan Mbah Darmi setujui." Bayu terdiam sejenak, mempertimbangkan. Lalu, senyum kecil muncul di bibirnya. Ini perkembangan yang tak terduga namun positif. "Kamu akan pergi sendiri? Itu desa yang cukup terpencil." "Saya sudah cari informasi. Saya naik bus antar kota, lalu ojek." "Saya siap, Pak," jawab Sari penuh keyakinan. "Baik," kata Bayu akhirnya. "Saya setujui cutimu. Bahkan, saya akan beri kamu tugas kecil. Jika Mbah Darmi berkenan, tawarkan bantuan kita untuk mendigitalisasi data penerima beasiswanya. Kita bisa buatkan sistem sederhana. Itu bisa jadi proyek nyata untukmu." Wajah Sari berseri. "Terima kasih, Pak Bayu. Saya akan lakukan yang terbaik." Keesokan harinya, Sari memulai perjalanan dengan bus yang sama seperti yang pernah ditempuh Mbah Darmi. Namun, pengalamannya jauh berbeda. Ia yang biasa naik mobil atau taksi online, merasakan getaran bus tua, bau solar, dan kepadatan yang membuatnya tidak nyaman. Tapi ia bertahan. Ia ingat kata-kata Mbah Darmi, "Saya naik bus dari Sriwangi." Kini ia merasakan sendiri perjalanan yang melelahkan itu. Setibanya di terminal kabupaten, ia naik ojek menuju desa Sriwangi. Pemandangan berubah drastis dari hiruk-pikuk kota menjadi hamparan sawah dan bukit hijau. Udara segar yang ia hirup terasa asing namun menenangkan. Saat ojek memasuki jalan desa yang masih berbatu, jantungnya berdebar-debar. Apa yang akan ia katakan pada Mbah Darmi? Apakah beliau akan menerimanya? Ojek berhenti di depan pagar bambu rumah panggung Mbah Darmi. Sari turun dengan gugup, membayar ojek, dan berdiri sejenak. Ia memandang rumah sederhana itu, kebun yang tertata rapi, ayam yang berkeliaran, dan kesederhanaan yang memancarkan kedamaian. Ia merasa seperti berada di dunia yang sama sekali berbeda dari menara kaca tempatnya bekerja. Dengan langkah ragu, ia membuka pagar bambu yang tidak dikunci. "Permisi, ada orang di rumah." Mbah Darmi muncul dari balik rumah, mengenakan caping lebar dan sarung tangan kebun. Tangannya penuh tanah. Wajahnya teduh di bawah bayangan caping. Matanya menyipit mengenali tamu yang tak terduga. "Nona Sari?" Suara Mbah Darmi tenang, tanpa sedikit pun nada menghakimi. "Iya, Mbah. Saya, Sari." "Mohon maaf datang tiba-tiba." Sari membungkuk hormat, rasa gugupnya melonjak. Mbah Darmi menghampiri, melepas sarung tangannya. "Tidak apa-apa. Silakan masuk. Saya sedang menyemai bibit tomat." Sari mengikutinya ke belakang rumah, di mana terdapat bedengan-bedengan kecil yang tertutup plastik dan rak-rak persemaian. Semuanya tertata sangat rapi. Sebuah meja kayu panjang penuh dengan bibit-bibit kecil di polybag. Saya datang seperti yang saya tulis di surat, Mbah. Saya ingin belajar," ucap Sari, masih terbata-bata. Mbah Darmi memandanginya. Ia melihat kegugupan, tetapi juga ketulusan di mata gadis itu.
Belajar apa, Nak? Belajar tentang hidup yang sebenarnya. Tentang apa yang Mbah ceritakan. Tentang cara Mbah melihat orang. Dan mungkin saya bisa membantu. Pak Bayu juga memberi saya tugas, jika Mbah mengizinkan, untuk membantu mendata anak-anak penerima beasiswa Mbah secara digital. Mbah Darmi mengangguk perlahan. Baik. Tapi sebelum urusan data, kamu ikut saya ke kebun dulu. Bantu saya pindahkan bibit ini ke polybag yang lebih besar. Tangan harus menyentuh tanah dulu, biar tahu rasanya menumbuhkan sesuatu. Sari, yang kukunya selalu manicure sempurna, sedikit terkejut. Tapi ia mengangguk. Siap, Mbah. Hari itu menjadi hari pembelajaran yang paling fisik dan mental bagi Sari. Ia diajari cara memegang bibit dengan lembut, cara mengisi tanah, cara memberi pupuk organik. Tangannya kotor, keringat mengucur di pelipisnya, matahari terik membakar kulitnya yang biasanya selalu terlindungi. Tapi anehnya, ia merasa puas. Setiap bibit yang berhasil ia pindahkan terasa seperti sebuah pencapaian kecil. Sambil bekerja, Mbah Darmi bercerita tentang setiap tanaman, tentang siklus hidup, tentang kesabaran. Lihat bibit tomat ini, Nak. Dari biji kecil, butuh perawatan setiap hari, tapi kita tidak bisa memaksanya cepat tumbuh. Manusia juga begitu. Butuh proses. Kamu kemarin di bank, seperti bibit yang masih kecil, tapi tergesa-gesa ingin jadi tanaman besar yang langsung berbuah. Perkataan itu menyentuh hati Sari. Saya malu, Mbah. Jangan malu. Sekarang kamu sedang dipindahkan ke polybag yang lebih besar. Agar akarnya punya ruang tumbuh lebih baik, ujar Mbah Darmi dengan analogi yang sederhana namun dalam. Di penghujung hari, setelah mandi dan makan malam sederhana bersama, sayur dari kebun dan ikan asin, Sari diperkenalkan pada sebuah buku besar catatan tua. Itu adalah data penerima beasiswa Mbah Darmi, ditulis tangan dengan rapi. Nama, asal sekolah, nilai, latar belakang keluarga, bahkan perkembangan cerita singkat tentang mereka. Ini data saya, Nak. Sederhana, tapi saya tahu setiap anaknya seperti saya tahu setiap bibit di kebun, kata Mbah Darmi. Sari membuka halaman demi halaman. Ia terharu. Di sana, ada anak petani yatim piatu yang kini kuliah di jurusan pertanian. Ada anak nelayan miskin yang sekarang di sekolah kedinasan. Setiap catatan bernyawa. Kita bisa buat ini di komputer, Mbah. Lebih rapi, mudah dicari, dan bisa dilengkapi dengan foto. Nanti kalau ada laporan ke Mbah, lebih jelas, usul Sari dengan semangat. Mbah Darmi setuju. Malam itu, dengan lampu tempel dan laptop yang dibawa Sari, mereka mulai bekerja. Sari memasukkan data, sambil terus mendengar cerita Mbah Darmi tentang setiap anak. Proses itu bukan sekadar input data, tetapi sebuah transfer nilai, sebuah penyampaian amanah. Keesokan harinya, Mbah Darmi mengajak Sari ke sebuah SD kecil di ujung desa. Mereka membawa beberapa buku dan alat tulis baru. Saat melihat Mbah Darmi disambut sorak gembira oleh anak-anak, dan melihat mata mereka yang berbinar penuh harapan, Sari menangis. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Inilah dampak nyata dari uang receh yang dulu ia remehkan. Inilah kehidupan yang sesungguhnya, yang jauh dari glamor tapi penuh makna. Di saat yang sama, di kota, Bayu sedang mempresentasikan proposal yang ia kerjakan kepada atasannya. Proposal tentang program kemitraan bank dengan Yayasan Darmi Lestari, nama sementara, untuk program beasiswa dan pengembangan pertanian organik. Proposal itu tidak hanya berisi angka, tetapi dilengkapi dengan foto-foto, dengan izin, kebun percobaan Mbah Darmi dan data penerima beasiswa yang mulai didigitalisasi Sari. Atasannya terkesan bukan hanya pada potensi finansial, tetapi pada nilai CSR yang sangat kuat dan cerita manusiawi di baliknya. Bayu, ini brilian. Kita tidak hanya dapat nasabah premium, tapi juga mitra dengan reputasi sosial yang luar biasa. Segera realisasikan. Dan jaga baik hubungan dengan Ibu Darmi, ia adalah aset yang tidak ternilai, puji atasannya. Sebelum Sari kembali ke kota, Mbah Darmi memberinya sebuah bingkisan sederhana, beberapa bibit cabai dan tomat unggul dalam polybag, serta sebuah caping anyaman bambu baru. Ini untukmu, Nak. Tanam bibitnya di pot di rumah kosmu. Rawat baik-baik. Dan pakai caping ini jika kamu ke kebun lagi. Ingat, tanah tidak pernah bohong. Apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Sari menerimanya dengan air mata berlinang. Terima kasih, Mbah. Saya tidak akan pernah melupakan semua ini. Sari, panggil Mbah Darmi lembut.
Kamu sudah meminta maaf dengan sujud. Sekarang, maafkan juga dirimu sendiri. Dan tumbuhlah seperti bibit ini, kuat, bermanfaat, dan tetap rendah hati dekat dengan tanah. Pelukan hangat mereka mengakhiri kunjungan itu. Perjalanan pulang Sari terasa lebih ringan. Ia tidak hanya membawa laptop berisi data, tetapi juga sebuah pencerahan dan beban hati yang telah terlepas. 3 hari setelah Sari kembali, Bayu mengunjungi Sriwangi sendiri. Ia membawa proposal yang sudah disetujui dan dokumen kerjasama. Pertemuan di beranda rumah Mbah Darmi kali ini penuh kehangatan. Nak Bayu, terima kasih sudah menjaga Sari. Dia anak yang baik, hanya perlu diarahkan, ucap Mbah Darmi. Justru kami yang berterima kasih, Ibu. Sari berubah menjadi lebih baik. Dan proposal kerjasama ini, saya harap Ibu berkenan. Bayu menyodorkan dokumen. Mbah Darmi membacanya dengan saksama. Ia setuju. Dengan dukungan bank, program beasiswa bisa lebih terstruktur dan kebun percobaan bisa dikembangkan menjadi pusat pelatihan bagi petani muda. Tapi, saya punya syarat. Nama saya jangan dijadikan branding besar-besaran. Tetap sederhana. Dan Sari, saya ingin dia yang jadi koordinator lapangan untuk program dari bank ini. Biar dia yang langsung berinteraksi dengan masyarakat sini. Bayu tersenyum. Saya setuju, Ibu. Itu akan sempurna. Malam itu, di kota, Sari menerima telepon dari Bayu. Ia ditawari posisi baru sebagai Relationship Officer for Community Development, dengan tugas khusus menangani kerjasama dengan Yayasan Darmi Lestari dan program sosial bank lainnya. Gajinya mungkin tidak sefantastis jika ia mengejar nasabah kaya, tetapi jiwanya merasa ini adalah panggilan. Ia menerima dengan sukacita. Sambil melihat bibit cabai dan tomat yang mulai tumbuh di pot kecil di balkon apartemennya, serta caping bambu yang tergantung di dinding, Sari tersenyum. Ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari pengakuan sosial, tujuan hidup yang bermakna. Dan Mbah Darmi, di desanya, melihat bulan purnama dari berandanya, tahu bahwa ladang amal yang ia tanam tidak hanya berupa padi dan sayuran, tetapi juga benih-benih kebaikan di hati manusia. Benih itu kini mulai bertunas, dan ia percaya, suatu hari nanti akan berbuah lebat, menyebarkan kebaikan lebih luas lagi. Akar-akar kebaikan itu, setelah hampir tercerabut oleh kesombongan, kini kembali tumbuh kuat, menghujam ke tanah kehidupan yang sesungguhnya. 6 bulan berlalu sejak peristiwa di bank dan kunjungan transformatif Sari ke Sriwangi. Musim kemarau mulai meranggas, meninggalkan debu dan kesabaran baru. Perubahan yang dimulai dari sebuah konflik di lobi bank kini telah bertumbuh menjadi sebuah ekosistem kecil yang saling terkait, penuh dengan dinamika dan, tentu saja, ujian baru. Program kerjasama antara Bank Sentral Sejahtera, BCS, dengan Yayasan Darmi Lestari, nama resmi yang disetujui Mbah Darmi, telah resmi diluncurkan. Ada 2 pilar utama, program beasiswa, Tunas Lestari, untuk 100 anak petani dan nelayan di 3 kecamatan, dan pusat pelatihan pertanian organik, Kebun Pancaran, di lahan seluas 2 hektar milik Mbah Darmi, yang dikembangkan dengan dana hibah dari bank dan dana pendamping dari yayasan. Sari, dalam posisi barunya, tinggal di sebuah rumah petak sederhana di pinggir desa Sriwangi selama 4 hari dalam seminggu, mengkoordinir program. Penampilannya berubah total, sering berkemeja flanel, celana jeans, dan tentu saja, caping pemberian Mbah Darmi yang sudah mulai kusam. Kulitnya yang dulu porselen kini kecoklatan oleh matahari. Tapi matanya, yang dulu penuh dengan keraguan dan penilaian, kini bersinar dengan tujuan yang jelas. Bayu naik jabatan menjadi Assistant Vice President untuk segmen Priority Community Banking, sebagian besar berkat kesuksesan merawat hubungan dengan Mbah Darmi dan meluncurkan program CSR yang mendapat pujian dari kantor pusat. Ia sering berkunjung ke Sriwangi, tidak hanya untuk urusan bisnis, tetapi juga karena merasa nyaman dan belajar dari kebijaksanaan Mbah Darmi. Namun, kedamaian dan kemajuan itu tidak berlangsung lama. Ujian pertama datang dari dalam desa sendiri. Sebagian warga, yang sebelumnya hanya mendengar kabar burung tentang kekayaan Mbah Darmi, kini melihat langsung aliran uang dan perhatian dari bank kota. Sebuah bisikan iri hati mulai menyebar, dipelopori oleh Pak Thohir, seorang preman kampung yang dulu pernah mencoba membeli tanah Mbah Darmi dengan harga murah dan ditolak. Ia melihat peluang untuk memanfaatkan situasi. Dengar-dengar, program beasiswa itu cuma buat cuci uang bank, bisik Pak Thohir di warung kopi. Atau, Mbah Darmi sebenarnya sudah dijual tanahnya sama bank. Itu duit dari hasil jual tanah kita semua. Cuma dikasih sedikit ke anak-anak kita biar kita diam. Bisikan itu, meski konyol, menemukan tanah subur di sebagian kecil warga yang kurang berpendidikan dan mudah iri. Mereka mulai mempertanyakan transparansi program.
Kenapa anak si A dapat, anak saya tidak? Berapa sih sebenarnya uang yang masuk? Pasti Mbah Darmi dapat komisi besar. Itu orang kota yang cantik. Sari, apa benar mau membantu kita? Atau cuma mau cari pengalaman lalu pergi? Gosip itu sampai ke telinga Mbah Darmi. Ia hanya menghela napas. Tanah memang subur untuk tumbuhan baik, tapi juga untuk gulma, katanya kepada Sari suatu sore. Ini ujian pertama untuk program kita, Nak, dan untuk kepercayaan orang padamu. Sari, yang dengan sepenuh hati telah mencurahkan tenaga untuk program ini, merasa sakit hati. Air matanya meleleh saat seorang ibu penerima beasiswa mendatanginya dan bertanya dengan nada tidak enak. Nona, bener nggak sih duit beasiswa ini nanti bikin anak saya punya hutang ke bank? Tidak, Bu. Ini murni hibah, dari Yayasan Mbah Darmi dan CSR Bank. Tidak ada ikatan apapun, jelaskan Sari dengan sabar, meski hancur di dalam. Ujian kedua datang dari internal bank. Atasan baru Bayu di kantor pusat, seorang direktur yang ambisius bernama Pak Handoko, tertarik dengan potensi, story, Mbah Darmi untuk keperluan marketing besar-besaran. Ia menginginkan sebuah acara peluncuran program yang megah di Sriwangi, dengan media nasional, di mana Mbah Darmi akan diwawancara dan difoto sebagai wajah CSR Bank. Proposal yang diajukan Bayu dan Sari awalnya sederhana, pelatihan pertanian dan penyerahan beasiswa secara hikmat di balai desa. Ini kesempatan emas, Bayu, tekan Pak Handoko melalui video call. Kita bisa angkat cerita nenek-nenek sederhana pemilik tambang ini menjadi kampanye nasional. Brand image kita akan melesat. Suruh dia pakai capingnya, tapi dengan baju yang lebih bagus sedikit. Buat kontras yang menarik. Bayu merasa tidak enak. Pak, Ibu Darmi sangat rendah hati. Beliau tidak mau jadi publisitas. Prinsipnya adalah kebermanfaatan, bukan pencitraan. Kamu terlalu lunak, Bayu. Ini bisnis. Dia sudah setuju kerjasama, berarti harus ikut aturan kita juga. Kamu rangkul dia. Kalau perlu, kita tawarkan insentif, tambah alokasi dana CSR. Tapi acara besar ini harus jalan, perintah Pak Handoko. Bayu terjepit. Di satu sisi, loyalitas pada perusahaan dan tekanan atasan. Di sisi lain, penghormatan dan janjinya pada Mbah Darmi untuk menjaga kerendahan hatinya. Ia memutuskan untuk turun ke Sriwangi, membawa tawaran sekaligus kekhawatirannya. Pertemuan di beranda rumah Mbah Darmi kali ini tegang. Bayu menyampaikan keinginan kantor pusat dengan sangat hati-hati. Mbah Darmi mendengarkan sambil memandang ke arah kebunnya. Wajahnya tetap tenang, tapi Sari yang sudah cukup mengenal beliau bisa merasakan ketidaksetujuan yang dalam. Jadi, Bang ingin menjadikan saya seperti tupai di kebun binatang. Ya, Nak? Dipamerkan agar orang-orang datang dan terkagum-kagum pada kebun binatangnya? Tanya Mbah Darmi perlahan. Suaranya datar, namun menusuk. Bukan seperti itu, Ibu. Mereka hanya ingin kisah inspirasi Ibu bisa menginspirasi lebih banyak orang. Coba jelaskan Bayu, merasa bersalah. Inspirasi itu seperti bau bunga. Nah, datang sendiri jika bunganya memang wangi. Tidak perlu dipaksa dihidupkan dengan kipas besar, jawab Mbah Darmi bijak. Program kita ini untuk anak-anak dan petani di sini, bukan untuk pujian di kota. Saya tidak mau acara besar. Dan saya tidak mau diwawancara. Bayu mengangguk, menghormati keputusan itu. Saya paham, Ibu. Saya akan coba negosiasi ulang. Tapi ujian terbesar, yang ketiga, datang secara tak terduga dan paling personal. Suatu pagi, ketika Sari sedang memeriksa instalasi irigasi tetes di kebun pancaran, teleponnya berdering. Dari seberang sana, suara ibunya yang panik. Sar, ayah dirawat di rumah sakit. Jantungnya. Butuh biaya besar untuk operasi. Kita tidak punya asuransi yang cukup. Dunia Sari berputar. Gajinya yang sekarang, meski cukup untuk hidup sederhana dan membantu sedikit orang tua di kampung, tidak akan mencukupi untuk biaya operasi jantung yang bisa mencapai ratusan juta. Rasa takut dan helplessness menyergapnya. Ia duduk terpaku di pinggir bedengan, tanah menghitami celananya. Mbah Darmi, yang melihat dari kejauhan, mendekat. Ada apa, Nak? Wajahmu pucat. Dengan suara terisak, Sari menceritakan masalahnya. Saya mungkin harus minta advance gaji, atau pinjam, tapi, ia terhenti. Dalam kepanikannya, sebuah pikiran gelap dan sangat menggoda menyelinap, dana beasiswa. Uang tunai untuk 1 semester untuk 100 anak itu, sekitar 500 juta, sedang berada di rekening operasional yayasan yang ia pegang bersama Mbah Darmi.
Itu akan dicairkan dan diberikan bulan depan. Hanya dengan meminjam, sementara, beberapa puluh juta saja. Ia mengusir pikiran itu dengan keras. Tapi godaannya nyata. Inilah ujian kepercayaan sejati. Mbah Darmi memandangnya lama. Ia membaca pergolakan di mata Sari. Besok kamu pulang ke orang tuamu. Nak, temani ibumu. Urusan di sini, saya dan Bayu yang jaga. Tapi uang operasi, Mbah, Sari hampir menangis. Mbah Darmi berdiri. Ikut saya. Ia mengajak Sari ke dalam rumah, ke lemari besi hijau tua yang sama. Dengan kunci yang selalu ada di pinggangnya, Mbah Darmi membukanya. Di dalam, selain dokumen-dokumen, ada beberapa ikat uang tunai dan sebuah buku tabungan lain. Ia mengambil buku tabungan itu, lalu mengisi selembar cek dari buku cek yang tersimpan rapi. Ini, nak, ucapnya, menyodorkan cek yang sudah ditandatangani. Cek tunai. Bawa ke bank cabang di kotamu. Cukup untuk biaya operasi dan pemulihan ayahmu. Sari menerima cek itu dengan tangan gemetar. Matanya menatap angka di sana, 350 juta rupiah. 350 juta rupiah. Mbah, saya tidak bisa terima ini, batas Sari, syok. Ini bukan hadiah. Ini pinjaman. Tanpa bunga. Kamu kembalikan sedikit-sedikit, dari gajimu, kapanpun kamu mampu, kata Mbah Darmi tegas namun penuh kasih. Tapi ada syaratnya. Apa saja, Mbah, jawab Sari, siap melakukan apapun. Pertama, kamu harus jaga ayahmu dengan baik. Kedua, dari ujian ini, kamu harus belajar bahwa kepercayaan itu seperti tanah subur. Sekali dikhianati, butuh waktu lama untuk memulihkannya. Kamu tadi, di kebun, pasti sempat terpikir untuk meminjam dana beasiswa, bukan? Sari terkejut, lalu malu. Ia mengangguk, tak mampu berbohong. Itu wajar, nak. Dalam kepanikan, manusia mencari jalan pintas. Tapi kamu berhasil melawan pikiran itu. Itu yang penting. Sekarang, dengan saya memberi pinjaman ini, saya menanam kepercayaan lagi padamu. Jangan hianati itu. Untuk apapun. Sari jatuh bersimpuh, menangis terseduh-seduh di kaki Mbah Darmi. Saya tidak akan, Mbah. Sumpah saya tidak akan. Terima kasih, terima kasih. Keesokan harinya, Sari pulang. Mbah Darmi dan Bayu mengelola program sendirian sementara. Berita tentang ayah Sari juga sampai ke Bayu. Tanpa sepengetahuan Sari, Bayu mengajukan bantuan dana sosial dari program karyawan bank dan berhasil mengumpulkan tambahan 50 juta. Ia kirimkan kepada orang tua Sari. Sementara itu, Bayu menghadapi tekanan Pak Handoko yang semakin menjadi. Pak Handoko bahkan mengancam akan menarik sebagian dana CSR jika Mbah Darmi tidak mau bekerja sama untuk acara publik. Dalam sebuah rapat virtual yang tegang, Bayu melakukan sesuatu yang berani. Pak Handoko, nilai sebenarnya dari partnership ini bukan pada publisitas, tetapi pada keaslian dan integritasnya. Jika kita paksa Ibu Darmi menjadi alat marketing, kita bukan hanya kehilangan dia, tetapi juga kepercayaan seluruh komunitas yang telah kita bangun. Reputasi kita justru akan hancur jika terbongkar bahwa kita memaksa seorang nenek rendah hati untuk jadi bintang iklan. Saya mohon, pertimbangkan kembali. Pak Handoko marah, tetapi ia juga pragmatis. Ia tahu kisah Mbah Darmi memiliki nilai hanya jika asli. Jika terlihat dipaksakan, bisa jadi bumerang. Akhirnya, dengan berat hati, ia menyetujui acara sederhana ala Mbah Darmi. Ujian dari dalam desa juga berhasil diatasi dengan cara Mbah Darmi. Transparansi total. Ia mengadakan pertemuan warga di balai desa, didampingi Bayu dan perwakilan bank. Dengan tenang, ia menunjukkan semua aliran dana, perjanjian kerjasama, dan daftar penerima manfaat. Pak Thohir yang mencoba memprovokasi ditekan langsung oleh warga lain yang sudah merasakan manfaat program. Rasa percaya masyarakat justru menguat setelah ujian itu. 2 minggu kemudian, Sari kembali ke Sriwangi dengan wajah lebih tenang. Operasi ayahnya berhasil. Ia membawa cek kosong dari ayahnya sebagai tanda akan mengangsur hutang. Mbah Darmi menyambutnya dengan pelukan hangat. Sudah selesai urusanmu. Sudah, Mbah. Dan saya belajar lebih dari yang saya kira, jawab Sari. Saya juga dapat pelajaran dari Bayu dan teman-teman di bank. Ia kemudian menceritakan bantuan yang dikumpulkan Bayu. Mbah Darmi tersenyum. Kebaikan itu seperti benih. Nak, sekali kamu tanam di satu tempat, ia akan tumbuh di tempat lain,
bahkan tanpa kamu sadari. Acara serah terima beasiswa dan peresmian kebun pancaran akhirnya diadakan. Tidak ada tenda megah atau media nasional. Hanya di balai desa, dengan hidangan sederhana, dihadiri warga, anak-anak penerima beasiswa dengan seragam terbaik mereka, dan perwakilan bank. Mbah Darmi berbicara singkat, dengan caping dan baju lusuhnya yang sama. Ia berpesan tentang pentingnya pendidikan dan menjaga tanah air. Saat anak-anak menyanyikan lagu syukur, banyak yang menangis terharu, termasuk Sari dan Bayu. Malam itu, di beranda rumah Mbah Darmi, ketiganya duduk menikmati teh hangat. Ujian-ujian tadi, ucap Mbah Darmi, adalah pupuk bagi program kita. Menguatkan akar, membuang gulma. Sekarang, kita bisa tumbuh lebih kokoh. Bayu mengangguk. Ibu benar. Kantor pusat akhirnya menghargai pendekatan kita. Sari menatap capingnya yang tergantung. Dan saya belajar, Mbah, bahwa kepercayaan itu lebih berharga daripada uang apapun. Terima kasih telah mempercayai saya. Mbah Darmi mengusap kepala Sari seperti seorang ibu. Kamu sudah membuktikan diri. Sekarang, tugas kita lebih besar. Bukan hanya memberi ikan, tapi mengajarkan memancing, dan menjaga sungainya agar tetap penuh ikan. Dengan melewati ujian-ujian berat di ladang kepercayaan, hubungan antara nenek bijak, manajer idealis, dan mantan gadis sombong yang bertobat, telah bertransformasi menjadi sebuah tim yang solid. Mereka bukan lagi sekadar nasabah, petugas bank, dan karyawan. Mereka telah menjadi keluarga yang diikat oleh nilai-nilai yang sama. Dan ladang yang mereka tanam bersama, baik di bumi Sriwangi maupun di hati mereka, telah siap menghadapi musim apapun, karena akarnya telah tertanam sangat dalam. 3 tahun. Waktu bergulir dengan sunyi, namun meninggalkan jejak yang nyata. Di desa Sriwangi, 3 tahun bukanlah sekadar pergantian musim tanam. Itu adalah sebuah siklus transformasi yang sempurna, dari benih yang ditanam dengan air mata dan ketulusan, menjadi pohon yang kokoh berbuah lebat. Kebun pancaran telah menjadi jantung denyut pertanian organik di wilayah itu. Lahan 2 hektar itu kini dipenuhi dengan aneka tanaman, sayuran hidroponik dalam rumah kaca sederhana, kebun policulture dengan tanaman pangan dan obat, kolam ikan lele yang terintegrasi, serta area pembibitan yang menyuplai bibit unggul bagi puluhan petani binaan. Bangunan sederhana di tengahnya berfungsi sebagai kantor, perpustakaan mini, dan ruang pelatihan. Di dindingnya, terpampang foto-foto dokumentasi, dari tanah kosong, menjadi lahan subur, dipenuhi wajah-wajah petani yang penuh harapan. Program beasiswa, Tunas Lestari, telah meluluskan angkatan pertamanya. 12 anak dari keluarga petani dan nelayan berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi, sebagian dengan jurusan yang terkait dengan pertanian, pendidikan, dan teknologi tepat guna. Mereka adalah bukti nyata bahwa investasi pada manusia tidak pernah sia-sia. Satu di antaranya, Ayu, anak seorang janda pemetik teh, bahkan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi agroteknologi di universitas ternama di ibu kota. Dalam suratnya kepada Mbah Darmi, ia menulis, "Suatu hari nanti, saya akan kembali dan membuat Sriwangi lebih maju lagi, Mbah." Dan di tengah semua perkembangan itu, ada Sari. Gadis kota yang dulu mengukur harga diri dari merek tas dan likes di media sosial itu, kini telah menjadi koordinator program Yayasan Darmi Lestari sepenuh waktu. Ia telah mengundurkan diri dari bank 6 bulan lalu, setelah memastikan program berjalan mandiri. Gajinya jauh lebih kecil, rumahnya masih kontrakan petak di desa, namun kepuasan jiwanya tak terukur. Kulitnya semakin gelap, tangannya terdapat kapalan kecil dari berkebun, dan senyumnya tulus tanpa beban. Ia telah menemukan rumahnya, bukan di tempat, tetapi dalam sebuah tujuan hidup. Ia bahkan menginisiasi program baru, Sri Kandi Tani, kelompok wanita desa yang memproduksi olahan makanan dari hasil kebun, dengan pemasaran digital yang ia kelola. Hubungannya dengan Mbah Darmi telah melampaui sekedar mentorship. Ia seperti cucu yang sangat disayang, penerus semangat yang dipercaya. Bayu, di sisi lain, telah naik menjadi Vice President for Sustainable Banking. Karirnya melesat justru karena prinsipnya yang tidak kompromis pada integritas dan keberpihakan pada komunitas. Model kerjasama dengan Yayasan Darmi Lestari menjadi studi kasus sukses di seluruh jaringan bank, dan ia sering diundang sebagai pembicara. Namun, ia tetap rendah hati dan sering pulang ke Sriwangi, bukan sebagai pejabat bank, tetapi sebagai saudara yang membantu. Hubungannya dengan Sari telah berkembang menjadi sebuah kemitraan yang solid, sebuah persahabatan yang dalam, dan mungkin benih-benih rasa yang lebih halus, yang mereka rawat tanpa terburu-buru. Dan Mbah Darmi? Di usianya yang ke-78, ia tetap menjadi sosok yang sama,
sederhana, bijak, dan penuh perhatian. Namun, waktu mulai berbicara. Penglihatannya semakin rabun, pinggangnya sering pegal, dan tenaganya tidak lagi sekuat dulu. Ia mulai melimpahkan lebih banyak tanggung jawab kepada Sari dan tim muda yayasan. Meski demikian, semangatnya tetap menjadi penuntun. Setiap pagi, ia masih duduk di beranda, menikmati teh, memandangi kebun yang telah menjadi impian kolektif. Hari itu adalah hari yang istimewa. Musim panen perdana padi varietas lokal unggul hasil riset kebun Pancaran akan dipanen. Ini adalah pencapaian besar, padi yang tahan hama, rendah air, dan menghasilkan beras dengan rasa yang luar biasa, yang dikembangkan dari bibit lokal yang hampir punah. Pekerjaan bertahun-tahun. Upacara panen sederhana diadakan di sawah percobaan seluas 1 hektar. Yang hadir bukan hanya petani dan warga, tetapi juga perwakilan pemerintah daerah, akademisi dari Universitas Pertanian, dan tentu saja, Bayu beserta beberapa koleganya dari bank. Sebuah tenda sederhana didirikan, dengan beberapa kursi plastik. Saat Mbah Darmi tiba, didampingi Sari dengan caping lamanya, semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Sorak-sorai penuh hormat terdengar. Mbah Darmi tersenyum, matanya berkaca-kaca melihat hamparan padi yang menguning keemasan, siap dipotong. Selamat pagi, semua. Suaranya paro namun jelas terdengar. Ini bukan panen milik saya. Ini panen milik kita semua. Milik keringat para petani binaan, milik kerja keras tim kebun Pancaran, milik dukungan Bank Sentral Sejahtera, dan terutama, milik Tanah Sriwangi yang setia memberi kita kehidupan. Ia berhenti, menarik napas. 3 tahun lalu, di bank, ada seorang gadis muda yang menertawakan caping saya. Ujarnya, menoleh ke Sari yang tersenyum malu. Hari ini, gadis itu menjadi tulang punggung dari semua ini. Itulah keajaiban ketika kita memberi kesempatan pada orang untuk berubah, dan pada benih untuk tumbuh. Sesi panen simbolis dimulai. Mbah Darmi, dengan sabit kecil yang sudah usang, memotong setangkai padi pertama. Lalu, ia menyerahkan sabit itu kepada Sari. Sekarang, giliranmu yang memimpin. Sari, dengan hati penuh, memotong setangkai padi berikutnya. Lalu, giliran Bayu, para petani, dan anak-anak penerima beasiswa. Suasana haru dan sukacita menyelimuti sawah. Di sela-sela acara, Bayu menemui Mbah Darmi yang sedang beristirahat di tenda. Ibu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Bank kami, setelah melihat keberhasilan ini, ingin melakukan komitmen jangka panjang. Kami akan membentuk dana abadi pendidikan dan pertanian Sriwangi, dengan endowment fund awal 10 miliar rupiah. Hasil pengembangannya akan digunakan untuk mendanai beasiswa dan riset pertanian selamanya. Dan kami ingin ibu menjadi penasihat utama. Mbah Darmi memandang Bayu. Kamu yakin ini bukan pencitraan lagi, Nak Bayu? Sepenuhnya untuk keberlanjutan, ibu. Kontraknya akan mengikat, dengan prinsip-prinsip yang ibu pegang. Transparansi, manfaat langsung, dan tanpa eksploitasi nama ibu, jawab Bayu tulus. Mbah Darmi mengangguk pelan. Baik. Saya percaya padamu. Sore itu, setelah acara usai dan tamu pulang, ketiganya duduk di beranda rumah Mbah Darmi seperti ritual mereka. Suasana berbeda. Ada kebanggaan, tetapi juga sebuah kesadaran akan perjalanan yang telah ditempuh. Mbah, ucap Sari tiba-tiba, suaranya lembut. Ayah dan ibu saya ingin datang ke sini. Ingin berterima kasih langsung pada Mbah. Dan mereka juga ingin melihat di mana anak mereka sekarang bekerja. Silakan, Nak. Rumah ini selalu terbuka, jawab Mbah Darmi. Ada satu hal lagi, Mbah, Sari melanjutkan, tangannya bermain-main dengan gelas teh. Saya dan Bayu, kami telah berbicara banyak. Tentang masa depan. Tentang ingin terus melanjutkan apa yang Mbah mulai, dengan cara kami. Kami ingin melakukannya bersama. Matanya menatap Bayu yang tersenyum angguk. Mbah Darmi melihat mereka bergantian. Sebuah senyum lebar, yang jarang terlihat, merekah di wajahnya yang keriput. Sudah lama saya menunggu kalian berkata begitu. Kalian adalah pasangan yang tepat. Seperti tanah dan air, saling melengkapi untuk menumbuhkan kebaikan. Ia menjangkau tangan mereka, menggenggam erat. Jagalah satu sama lain. Dan jagalah amanah ini. Malam semakin larut. Sari dan Bayu pamit, meninggalkan Mbah Darmi sendiri di berandanya. Bulan purnama bersinar terang, memancarkan cahaya perak ke seluruh desa. Mbah Darmi memandangi caping lamanya yang tergantung. Banyak kenangan melekat padanya, dari hari-hari membajak sawah dengan almarhum suaminya,
Hingga hari ia dipandang hina di bank, hingga saat ini, di mana caping itu menjadi simbol sebuah perubahan besar. Ia bangkit, masuk ke dalam rumah. Di depan lemari besi hijau, ia berlutut perlahan. Dari dalam, ia mengambil sebuah map tua berisi surat wasiat yang telah lama ia siapkan, diperbarui setahun lalu. Isinya jelas, seluruh aset tanah dan sahamnya akan dikelola oleh sebuah yayasan wakaf keluarga yang diketuai oleh anak-anaknya, dengan Sari dan Bayu sebagai pengawas operasional program sosial di Sriwangi. Bagian terbesar dari hasilnya akan dialokasikan untuk dana abadi yang diusulkan Bayu. Ia memastikan bahwa kekayaannya tidak akan pernah menjadi sumber konflik, tetapi akan terus mengalir seperti sungai, memberi kehidupan. Ia juga mengambil sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, terdapat sepasang cincin emas sederhana peninggalan almarhum suaminya, dan sebuah kalung liontin berbentuk biji padi dari perak. Esok, ia akan memberikannya kepada Sari dan Bayu, sebagai restu dan simbol kelanjutan. Keesokan pagi, sebelum fajar, Mbah Darmi seperti biasa duduk di beranda. Namun, hari ini ia tidak sendirian. Sari datang lebih awal, membawakan sarapan hangat. "Mbah, kenapa bangun pagi sekali?" tanya Sari. "Untuk menikmati hari yang baru, Nak. Setiap hari adalah anugerah, apalagi ketika kita bisa melihat benih kita tumbuh," jawab Mbah Darmi. Ia menatap Sari penuh kasih. "Kamu sudah seperti cahaya bagi desa ini, Nak Sari. Suamiku dulu bilang, kekayaan terbesar adalah warisan yang hidup di hati orang. Aku merasa, warisanku akan hidup dengan baik di hatimu dan Bayu." "Jangan berkata begitu, Mbah. Mbah masih sehat, masih panjang umur," protes Sari, hatinya tersentak. "Semua ada waktunya, Nak. Panen pun ada musimnya. Yang penting, kita sudah menanam dengan baik, dan kita tahu siapa yang akan melanjutkan merawatnya." Mbah Darmi kemudian memberikan kotak kayu itu. Saat Sari membukanya dan melihat isinya, air matanya tak terbendung. "Mbah, ini untukmu dan Bayu. Cincin untuk ikatan kalian. Dan liontin ini untukmu, agar kamu selalu ingat bahwa dari biji yang kecil, dengan kesabaran dan perawatan, bisa tumbuh menjadi padi yang memberi makan banyak orang." Sari memeluk Mbah Darmi erat-erat, seperti tak ingin melepaskan. "Terima kasih, Mbah, untuk segalanya." "Tidak, Nak. Terima kasih padamu. Kamu yang telah mengubah sebuah penghinaan menjadi berkah, untukku, untuk desa ini, dan untuk dirimu sendiri." Beberapa bulan kemudian, dana abadi Sriwangi resmi diluncurkan. Upacara kecil di balai desa kali ini dihadiri oleh anak-anak Mbah Darmi, Ananta dan Ratna, yang akhirnya benar-benar memahami visi ibunya dan berkomitmen mendukung. Mbah Darmi, dengan caping dan bajunya yang sama, hanya duduk tersenyum, menyaksikan Sari dan Bayu dengan penuh percaya diri memaparkan rencana 10 tahun ke depan untuk Sriwangi. Ia tahu, tugas utamanya hampir selesai. Ladangnya telah ditanami, disiangi, dan kini sedang berbuah. Petani-petani muda yang andal telah siap mengambil alih. Musim panennya telah tiba, dan hasilnya melimpah ruah, bukan hanya dalam bentuk gabah atau uang, tetapi dalam bentuk perubahan hidup, harapan yang terkristal, dan cinta yang tumbuh di antara orang-orang baik. Pada suatu senja yang tenang, Mbah Darmi berjalan pelan ke kebun pancaran. Ia duduk di sebuah bangku kayu di bawah pohon rindang yang ia tanam sendiri bertahun-tahun lalu. Matanya memandang ke arah matahari terbenam yang menyala jingga keemasan, menyinari hamparan kebun dan sawah yang hijau. Dari kejauhan, ia melihat Sari dan Bayu berjalan berdampingan, memeriksa tanaman, sesekali tertawa. Ia mendengar suara anak-anak penerima beasiswa yang sedang belajar di perpustakaan. Ia mencium aroma tanah basah yang subur. Sebuah kedamaian yang sempurna menyelimutinya. Semua yang dimulai dari sebuah air mata di lantai marmer bank yang dingin, telah berbuah menjadi oasis kehidupan yang menghangatkan banyak hati. Mbah Darmi tersenyum, memejamkan mata, mensyukuri setiap detik dari perjalanan panjangnya. Ia telah memanen di musim yang tepat. Dan warisannya, ia yakin, akan terus tumbuh, berbuah, dan disemai kembali, dari generasi ke generasi, abadi seperti biji padi yang tak pernah kehilangan daya tumbuhnya, selama ada tanah yang subur dan hati yang merawatnya dengan cinta.